Anies Baswedan memiliki utang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Utang ini buntut dari perjanjian politik saat akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Jakarta pada pemilihan Gubernur 2017 silam. Kabar ini beredar setelah sebelumnya ini Sandiaga Uno membongkar soal adanya perjanjian antara Anies Baswedan, dirinya dan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra. Tak lama berselang, giliran Wakil Ketua Umum Golkar, Erwin Aksa angkat bicara. Ia membocorkan bahwa Anies dan Sandi memiliki surat perjanjian politik pada gelaran Pilkada Jakarta 2017 silam dengan nilai 50 miliar rupiah. Kala itu, Erwin Aksa merupakan salah satu tim sukses pasangan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Dikutip dari podcast Akbar Faisal Uncen Sorot yang diunggah pada Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, Erwin mengatakan bahwa dirinya mengikuti drafting perjanjian itu. Ia juga melihat tanda tangan kedua belah pihak di situ. Dalam tayangan berjudul Nasdem Serahkan Diri ke Golkar, Erwin menuturkan bahwa penyusun utama surat perjanjian tersebut adalah Anies Baswedan. Erwin juga menambahkan bahwa Rick merupakan pengacara Sandiaga Uno. Sebelumnya, Rick sempat diangkat sebagai Komisaris Perumda Pasar Jaya. Namun Rick belakangan dicopot sebelum masa jabatan berakhir oleh Anies Baswedan. Ia juga secara singkat mengungkap isi perjanjian politik antara Anies dan Sandiaga Uno itu. Bahwa Anies masih berhutang 50 miliar rupiah kepada Sandiaga Uno. Utang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan logistik Pilkada Jakarta 2017 silam dan hingga kini belum juga dilunasi. Perjanjian utang atau peminjaman uang tersebut juga disahkan di atas sebuah surat perjanjian utang piutang yang juga disusun oleh pengacara Sandiaga Uno, Rick Rizkiana. Erwin membeberkan saat putaran pertama Anies Baswedan terlibat utang kepada Sandiaga dikarenakan tak memiliki uang yang cukup. Saya baru tahu juga waktu itu, waktu putaran pertama ya logistik, jadi yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas juga bagus dan sebagainya, jadi ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu, tutur Erwin. Intinya, kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang. Ya, pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit, lanjutnya. Menanggapi hal itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menparekraf, Sandiaga Uno tak menampik adanya utang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepadanya saat Pilkada DKI 2017 lalu sebesar 50 miliar rupiah. Dia pun mengaku tidak ingin membahas lebih lanjut perihal tersebut. Ya, setelah saya salat istihoroh, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini, tutur Sandiaga di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023. Menurut Sandiaga, keterangan lebih lanjut lebih baik disampaikan oleh para pihak yang mengetahui dan berkepentingan saja. Tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus kepada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi, mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita gembira dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, jelasnya. Lebih lanjut, Sandiaga mengaku hubungannya dengan Anies Baswedan baik-baik saja. Bahkan dia tetap menyebut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, itu sebagai sahabat. Alhamdulillah baik dan kami bersahabat. Tentunya sebagai seorang sahabat yang tugasnya saya ada di kementerian, fokus saya pada tugas saya untuk memulihkan ekonomi, tentunya menjaga dan mengawal momentum dari kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga menandaskan. Dari pihak Anies sendiri, Anies Baswedan langsung buka suara terkait pinjamannya senilai 50 juta rupiah kepada Sandiaga Uno yang saat ini ramai dibicarakan warga. Secara belak-belakan Anies mengatakan bahwa pada masa kampanye Pilkada DKI, banyak sumbangan untuk mendukung ia dan Sandiaga maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Semua bantuan yang mengalir untuk kompetisi Pilkada DKI, tidak semuanya diketahui mereka, karena ada juga yang memberikan bantuan dukungannya langsung kepada relawan. Dan terkait pinjamannya terhadap Sandi, menurutnya itu bukanlah uang Sandi, dan juga bukan utang jika berhasil menang di Pilkada 2017. Karena sebenarnya, uang itu milik pihak ketiga, Sandiaga Uno hanya menjadi pihak yang menjamin perjanjian tersebut. Dan ia pun sudah menyampaikan bahwa uang tersebut sebagai suatu dukungan untuk sebuah kampanye, untuk perubahan dan untuk kebaikan. Jadi bila mereka berhasil dalam pilkada saat itu, layaknya itu dicatat sebagai dukungan. Namun jika tidak berhasil dalam pilkada maka itu dijadikan hutang yang harus dikembalikan. Kemudian Anies menuturkan bahwa memang benar ada surat pernyataan terkait uang 50 juta yang ia tanda tangani. Yang mana isi di dalam surat perjanjian tersebut dijelaskan apabila di Pilkada DKI ia kalah, maka ia dan Sandiaga Uno akan mengembalikannya. Namun apabila mereka menang di Pilkada maka ini dinyatakan sebagai dukungan bukan utang dan tidak harus dikembalikan. Jadi, bagaimana menurut sahabat tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini, klik like, komen dan share video ini, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Terima kasih.